Di dalam kabut yang tak berujung, gelombang tikus yang sangat masif datang menerjang. Seluruh prajurit termasuk Legiun Suci, Legiun Bayangan, dan yang lainnya merasakan teror yang luar biasa di hati mereka. Namun meski dirundung ketakutan, mereka tetap harus mengayunkan senjata dan menyerang para binatang sihir tersebut. Jika para binatang sihir itu tidak mati, maka merekalah yang akan mati. Bunuh! Anak panah menghujani gelombang tikus tersebut bagaikan hujan lebat. Namun pertahanan Stone Eater Rat terlalu tangguh. Sementara Shadow Mouse bergerak terlalu cepat. Hanya sedikit Shadow Mouse yang berhasil terbunuh. Dan kemudian gelombang tikus itu menghantam pasukan gereja cahaya dan kultus bayangan. Krah, krah. Serangkaian suara kunyahan yang mengerikan terdengar. Tikus yang jumlahnya tampak tak terbatas itu menyerbu ke depan, menggigit hingga mati semua prajurit manusia yang mencoba menghalangi mereka. Tidak hanya daging mereka yang dikuliti, bahkan tulang mereka pun dilahap habis. Legiun Suci dan Legiun Bayangan, jika digabungkan, memiliki 10.000 prajurit tingkat 7. Namun 10.000 prajurit tingkat 7 sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan gelombang tikus tersebut. Ini karena gelombang tikus itu memiliki jumlah tikus tingkat 7 yang mengerikan. Sementara Stone Eater Rat dan Shadow Mouse biasa tingkat 5, ketika menyerang secara massal, masih mampu menggigit seorang prajurit tingkat 7 hingga tewas. 10.000 prajurit tingkat 7 di hadapan gelombang pasang ratusan juta tikus benar-benar lenyap tak bersisa. Lari! Beberapa prajurit berteriak ketakutan saat mereka mulai melarikan diri. Begitu orang pertama mulai melarikan diri, banyak prajurit lain yang ketakutan pun ikut lari kocar-kacir. Mereka sama sekali tidak mampu menahan gelombang tikus tersebut. Namun, mereka tidak bisa melarikan diri. Shadow Mouse dan Stone Eater Rat sangat cepat, jauh lebih cepat daripada manusia. Para prajurit yang melarikan diri dengan cepat dikepung, lalu dilahap. Bahkan Guillermo dan Wise Porter begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat, dan mereka segera mulai melarikan diri. Cepat, cepat! Wise Porter dan Guillermo sama sekali tidak mencoba melawan. Serangan gelombang tikus ini menyebabkan hampir setengah dari pasukan musuh yang berjumlah 1 juta prajurit lenyap, bahkan tulangnya pun tak bersisa. Linley, sudah cukup untuk membuat mereka menyerah. Jangan biarkan pembantaian ini berlanjut. Delia tidak tega melihatnya lebih lama lagi. Linley melirik ke arah 3 Raja Violet Gold dan salah satu dari mereka menyeringai ke arah Delia. Tentu, hei Linley, umumkan saja. Selama manusia-manusia itu berlutut dan mengangkat tangan mereka sebagai tanda tunduk, tikus-tikus ini tidak akan menyerang mereka. Linley mengangguk sedikit. Semuanya, dengarkan baik-baik. Berlututlah dan angkat tangan kalian untuk menyerah. Para binatang sihir tidak akan menyerang kalian jika kalian menyerah. Suara Linley menggelegar bagaikan guntur dari langit. Mendengar suara ini, para prajurit yang sudah putus asa segera berlutut dan mengangkat tangan mereka. Pada saat yang sama, Raja Tikus Violet Gold membuka mulutnya. Pekikan melengking itu bergema di dalam kabut, dan semua tikus seolah-olah telah mendengar perintah secara aneh melewati semua prajurit yang berlutut dan menyerang prajurit lainnya yang masih mencoba melawan atau kabur. Apa yang harus kita lakukan? Guillermo berada dalam kondisi panik total. Baik Wise Porter maupun Guillermo menggunakan mantra pelindung untuk mempertahankan diri. Mana aku tahu? Wise Porter juga sangat ketakutan. Saat ini ada lebih dari 10 tikus dengan panjang hampir 1 meter yang menatap mereka. Ke-10 tikus itu berwarna ungu atau emas. Tikus berbulu ungu memiliki corak emas di bulunya, sementara tikus berbulu emas memiliki corak ungu di bulunya. Dalam situasi normal, Shadow Mouse tingkat tinggi berwarna ungu pada tingkat 7 dan dikenal sebagai Violet Shadow Mice. Stone Eater Rat tingkat tinggi berwarna emas pada tingkat 7 dan dikenal sebagai Gold Stone Eater Rats. Namun dari tingkat 7 menuju tingkat Saint, bulu Violet Shadow Mice perlahan akan berubah menjadi warna Violet Gold. Sementara Gold Stone Eater Rats akan melihat bulu mereka juga berubah menjadi warna Violet Gold. Ke-10 tikus ini jelas berada di tingkat 8 atau 9. Salah satu Stone Eater Rat tingkat 9 tiba-tiba menerkam mereka, menggigit tembus mantra Light Guard Guillermo dalam satu kunyahan. Pada saat yang sama, pertahanan sihir Wise Porter juga diserang dan ditembus. Tetapi ke-10 tikus itu tidak segera melanjutkan serangan mereka. Mereka sangat cerdas. Kecerdasannya tidak sedikit pun lebih rendah dari manusia. Guillermo dan Wise Porter saling bertukar pandang.
Dahi mereka dibanjiri keringat, dan punggung mereka juga basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka mengerti, jika 10 tikus ini menyerbu ke arah mereka, mereka akan seketika digigit sampai mati. Bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Namun tepat pada saat ini, suara Linley bergema. Setelah saling pandang, keduanya tidak ragu-ragu lagi. Bruk! Lutut mereka menghantam tanah, dan tangan mereka terangkat ke atas. Seketika, 8 dari 10 tikus itu pergi, sementara 2 lainnya tetap di sana, menatap mereka tajam. Tikus-tikus itu sangat cerdas. 10 tikus tadi langsung menyadari bahwa Guillermo dan Wise Porter adalah pemimpin musuh. Pemimpin musuh tentu saja harus ditangkap hidup-hidup. Setelah kabut pagi perlahan menghilang, pihak Linley bisa melihat dengan jelas sejumlah besar prajurit musuh yang berlutut. Semuanya dikelilingi oleh 10 atau bahkan 100 kali lipat jumlah mereka dalam wujud tikus dan mencicit. Efek visual dari jumlah masif ini saja sudah sangat luar biasa dan mengerikan untuk disaksikan. Swish! Sebuah kilatan cahaya tiba-tiba muncul saat seekor tikus berwarna emas dengan corak ungu di bulunya berlari mendekat, mengeluarkan 2 cicitan. Apa? Hanya 300.000 prajurit musuh yang masih hidup? Ucap Bebe terkejut. Bebe tentu saja bisa mengerti bahasa binatang sihir tipe tikus. Ketiga Raja Tikus Violet Gold menyipitkan mata dengan gembira. Salah satu dari mereka menatap Bebe. Bebe, bagaimana menurutmu? Bebe menatap lautan tikus yang tak ada habisnya itu dan menghela napas. Mereka benar-benar kuat. Akan sangat hebat jika tikus-tikus ini mematuhi perintahku. Siapa yang mungkin bisa menahan pasukan ratusan juta binatang sihir tipe tikus? Oh, itu mudah. Pemimpin tikus Violet Gold mengeluarkan beberapa pekikan melengking, dan Bebe seketika menjadi sangat bersemangat. Linley menatap Bebe dengan bingung. Bos, mulai hari ini dan seterusnya, ratusan juta tikus ini akan mematuhi perintahku. Hahaha. Bebe sangat gembira. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan beberapa cicitan melengking yang mencakup seluruh medan pertempuran. Binatang sihir tipe tikus yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya menundukkan kepala dan membungkuk ke arah Bebe. Linley diam-diam terkejut. Kawanan Stone Eater Rat dan Shadow Mouse sangatlah kuat. Linley telah mengetahui hal ini sejak ia masih kecil. Namun Linley merasa bahwa gelombang tikus sebanyak beberapa juta saja sudah sangat menakutkan. Tapi beberapa ratus juta ini benar-benar mengerikan. Pasukan mana yang mungkin bisa menahan ratusan juta tikus ini? Linley diam-diam menggelengkan kepalanya. Ini seperti saat para binatang sihir dari pegunungan binatang sihir menyerbu keluar. Bahkan kota Venley pun hancur dalam sekejap. Dan baik Persatuan Suci maupun Aliansi Kegelapan kehilangan sepertiga wilayah mereka. Seseorang bisa membayangkan betapa mengerikannya kawanan binatang sihir. Dan hutan kegelapan adalah rumah bagi binatang sihir tipe tikus. Sebagian kecil dari tikus-tikus di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kekaisaran. Namun tentu saja itu dengan asumsi para Saint tidak ikut campur. Pemimpin Raja Tikus Violet Gold tertawa ke arah Linley. Hahaha, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Harry. Namaku Hart, aku yang nomor 2, ucap Raja Tikus Violet Gold kedua segera. Raja Tikus Violet Gold terakhir mengangguk dan hendak berbicara, tetapi Linley menyela. Kau pasti Harvey kan? Bebe sering menceritakan tentangmu kepadaku. Satu-satunya Raja Tikus Violet Gold yang berteman dengan Bebe di hutan kegelapan adalah Harvey. Dengan yang lainnya, ia tidak memiliki banyak hubungan. Apakah kalian bertiga benar-benar memberikan kendali atas gelombang tikus ini kepada Bebe? Tanya Linley. Gelombang tikus ini terlalu besar. Bagaimana mungkin para raja tikus ini memberikannya kepada Bebe untuk dikendalikan? Harry berkata dengan nada meremehkan. Kau tidak mengerti. Di hutan kegelapan, setiap beberapa waktu sekali akan ada pembantaian internal besar-besaran di antara kawanan tikus. Lebih dari setengahnya akan mati, dan yang lemah akan dihancurkan. Lebih dari setengah, Linley merasa terkejut. Raja tikus ketiga, Harvey, menjelaskan. Sederhana saja. Semakin rendah peringkat tikusnya, semakin cepat mereka berkembang biak. Satu kelahiran bisa berisi belasan atau puluhan ekor. Bagaimana itu bisa dibiarkan terus berlanjut? Jika itu terus terjadi, hutan kegelapan tidak akan cukup luas bagi mereka untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya mereka melakukan perang internal, menyingkirkan yang lemah dan mengurangi jumlah mereka. Linley mengerti sekarang. Oleh karena itu, Bebe, Raja Tikus bernama Harvey, menepuk bahu Bebe dengan cakar kecilnya dan berkata dengan ramah,
Gelombang tikus ini milikmu untuk dikendalikan. Tidak peduli berapa banyak yang terbunuh, hutan kegelapan tetap perlu menjaga jumlah tikus agar tetap terkendali. Cepat atau lambat, yang lebih lemah akan mati juga. Linley menghela napas dalam hati. Pantas saja ada begitu banyak tikus dari tingkat 5 hingga 7, dan bahkan beberapa yang lebih tinggi. Jadi yang lemah telah disingkirkan sejak lama. Stone Eater rat abu-abu dan Shadow Mouse hitam itu mungkin masih dalam tahap pertumbuhan. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan misi kalian dan membiarkan lebih dari setengah dari mereka mati. Bebe terkekeh lalu menatap Linley. Bos, bagaimana kalau kita gunakan tikus-tikus ini untuk mengambil alih seluruh tanah anarki? Tubuh Linley bergetar sedikit, namun kemudian ia tertawa. Bos, kedua pemimpin musuh sedang dikawal ke sini. Wise Porter dan Guillermo dibawa mendekat. Guillermo? Linley menatap Guillermo. Ini adalah wajah yang familiar. Melihat Linley, Guillermo memaksakan sebuah senyuman. Linley tertawa tenang. Kali ini, gereja cahaya dan kultus bayangan benar-benar telah menguji batasan kesabaranku. Karena kesepakatan kita, aku hanya bisa menonton pertempuran terjadi tanpa bisa ikut campur. Hati Guillermo dan Wise Porter gemetar. Tidak apa-apa, aku akan membiarkan gereja cahaya dan kultus bayangan kalian juga merasakan bagaimana rasanya hal itu. Linley menatap Bebe dan tertawa. Bebe, mulai hari ini dan seterusnya, bergabunglah dengan Barker. Biarkan gelombang tikus dan pasukan manusia menyerang bersama-sama. Bagi menjadi 10 unit dan mulailah menyerang wilayah gereja cahaya dan kultus bayangan di tanah anarki. Siap bos, aku Bebe pasti akan berhasil. Bebe dengan sengaja membusungkan dadanya lalu memberikan hormat militer yang sangat tegap. Mata Barker juga bersinar terang. Lord Linley, jangan khawatir. Dengan ratusan juta tikus ini, menyatukan tanah anarki akan menjadi hal yang sangat mudah. Saat ini, bahkan legiun elit gereja cahaya dan kultus bayangan telah dihancurkan. Siapa yang mungkin bisa menghalangi tikus-tikus ini? Wajah Guillermo dan Wise Porter seketika menjadi semakin pucat. Mereka saling bertukar pandang, teror terpancar di mata mereka. Mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Kalender Yulan tahun ke-10 2022 bulan September. Apa yang nantinya akan digambarkan sebagai perang gelombang Ratmagedon pun dimulai. Ratusan juta tikus dibagi menjadi 10 unit, masing-masing berisi jumlah mengerikan puluhan juta tikus, mulai bergerak serempak dengan legiun kerajaan Baruk yang terdiri dari 20.000 prajurit manusia. Ratusan juta tikus dan 200.000 prajurit manusia telah dibagi menjadi 10 kelompok. 10 kelompok ini mulai menyerang kultus bayangan dan gereja cahaya di tanah anarki. Binatang sihir tipe tikus dari tingkat 8 dan 9 bisa mengerti bahasa manusia. Dan sebagai tambahan, beberapa ahli tingkat 8 dan 9 dari kerajaan Baruk membuat kontrak pengikat jiwa dengan beberapa binatang sihir tipe tikus yang kuat. Hal ini membuatnya semakin mudah untuk mengendalikan gelombang tikus tersebut. Gelombang tikus itu tidak terhentikan. Gelombang tikus yang menyerang bahkan saat menghadapi bongkahan batu besar yang dijatuhkan oleh penjaga kota, mampu mengunyah lubang langsung menembus tembok. Bagaimanapun, Shadow Mouse dan Stone Eater Rat sering memakan batu sebagai makanan. Mereka mengebor langsung menembus tembok, lalu menyapu masuk seperti banjir ke dalam kota-kota. Penjaga kota sama sekali tidak mampu menghentikan mereka. Dimanapun gelombang tikus itu lewat, kota-kota hancur dan menyerah. Bahkan legiun suci dan legiun bayangan telah dimusnahkan. Siapa yang bisa menahan kawanan tikus yang begitu mengerikan? Gelombang Ratmagedon hanya bisa dibandingkan dengan hari kiamat pada tahun 10.000 kalender Yulan. Selain itu, perbedaan antara ini dan hari kiamat adalah bahwa kali ini, gelombang tikus yang tak terbatas itu sepenuhnya mendengarkan perintah dari pihak Linley. Berita ini dengan cepat menyebar ke Kekaisaran O'Brien, Kekaisaran Yulan, dan berbagai kekuatan besar lainnya. Pada saat yang sama, informasi ini dengan cepat menyebar ke markas besar kultus bayangan dan gereja cahaya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimanapun, Linley tidak mengerahkan satupun Saint miliknya untuk ikut serta dalam pertempuran. Ia hanya mengerahkan pasukan binatang sihir. Namun, jumlah binatang sihir dalam pasukannya sungguh terlalu mencengangkan. Pulau Suci, lantai 9 kuil cahaya. Pada saat ini, suasana terasa sangat mencekam. Udara begitu pekat dan menyesakkan, seolah-olah telah berubah menjadi benda padat. Kaisar Suci Haydens, Praetor Oseno, Komandan Fanatik Lehman, dan Lord Fallen Leaf
pemimpin spiritual para asketis. Keempat individu tingkat tinggi ini semuanya hadir. Mereka menatap berita yang baru saja mereka terima. Wajah mereka semua menjadi sangat buruk untuk dipandang. Hening. Setelah menerima kabar ini, tidak ada yang berbicara. Semua orang memahami betapa gawatnya arti dari berita tersebut. Mungkin bagi Linley, kekuasaan duniawi, wilayah, dan kerajaan tidak berarti apa-apa. Bahkan jika kerajaan Baruk menghilang, itu tidak akan berdampak besar baginya. Namun bagi gereja cahaya, situasinya berbeda. Gelombang tikus! Sebuah gelombang tikus! Lord Fallen Leaf mengerutkan keningnya dalam-dalam. Wajahnya yang kurus dan cekung menunjukkan ekspresi pahit. Gelombang tikus yang mengerikan dari hutan kegelapan. Mengapa mereka mematuhi Linley? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Haydens berbicara dengan suara rendah. Besar kemungkinan itu adalah binatang sihir milik Linley. Shadow Mouse hitam tingkat Saint, itulah yang mengendalikan mereka. Binatang sihir tipe tikus tingkat Saint seharusnya adalah Violet Gold Rat Kings. Oseno menggelengkan kepalanya. Meskipun binatang sihir tipe tikus milik Linley adalah seorang Saint, tapi Raja Tikus di hutan kegelapan adalah Violet Gold Rat Kings. Semua Shadow Mouse dan Stone Eater Rat di sana mendengarkan perintah dari ras Violet Gold Rat King. Ini adalah sebuah kebenaran. Semua ahli di benua itu mengetahui fakta ini. Strata tertinggi di benua Yulan adalah 5 dewa, dengan Raja Hutan Kegelapan yang misterius sebagai salah satunya. Dalam semua catatan gereja, bahkan catatan paling awal sebelum Pendeta Agung muncul, terdapat catatan mengenai Raja Hutan Kegelapan ini. Dewa yang paling kuno dari kelima dewa, yang paling misterius, tidak pernah menampakkan diri, tidak pernah memperebutkan kekuasaan, namun tidak ada yang berani menyinggungnya. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Semua kekuatan besar tahu bahwa Raja Hutan Kegelapan yang misterius ini memiliki satu hobi. Ia sangat menyukai binatang sihir tipe tikus. Dengan bantuannya, binatang sihir tipe tikus menjadi ras yang sangat besar dan kuat di hutan kegelapan. Dan Violet Gold Rat Kings menjadi salah satu yang menempati kasta tertinggi di antara binatang sihir tingkat Saint. Bahkan binatang sihir tingkat Saint seperti Nine-Headed Serpent Emperors, War Bears, dan Bloody-Eyed Maned Lions pun tidak jauh lebih kuat dari Violet Gold Rat Kings ini. Cukup, Haydens mengerutkan kening. Hentikan pembicaraan tentang mengapa kawanan tikus itu mematuhi Linley. Yang penting sekarang adalah bagaimana menyelesaikan situasi ini. Keadaannya sangat genting. Aku rasa kalian semua memahaminya dengan sangat baik. Oseno, Lehman, dan Lord Fallen Leaf semuanya tetap diam. Haydens melirik mereka satu persatu. Hari kiamat telah menyebabkan kita kehilangan lebih dari 100 juta penganut. Radiant Sovereign sudah tidak senang dengan hilangnya begitu banyak kekuatan iman. Begitu Linley mengambil alih tanah anarki, maka gereja pasti akan dihancurkan olehnya. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, mungkin akan sedikit atau bahkan tidak ada lagi penganut gereja cahaya di tanah anarki. Iman. Ini adalah salah satu alasan terpenting mengapa gereja cahaya ada. Mereka telah kehilangan sejumlah besar kekuatan iman terakhir kali. Mereka sangat beruntung karena Radiant Sovereign tidak menghukum mereka karena hal ini. Tetapi jika mereka kehilangan lebih banyak lagi, dampaknya akan tak terbayangkan. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan fondasi gereja cahaya kita di tanah anarki hancur. Jumlah kekuatan iman yang sangat besar ini tidak boleh dibiarkan hilang, ucap Lord Fallen Leaf dengan suara rendah. Benar, tidak boleh hilang, Lehman menimpali. Bibir Oseno menyunggingkan senyum tipis. Kekuatan iman penting bagi kita, tapi belum tentu bagi Linley. Linley kemungkinan besar tidak terlalu tertarik pada wilayah kekuasaan. Kita bisa bernegosiasi dengannya. Kau benar, mata 3 orang lainnya berbinar. Ini bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Haydens terdiam sejenak, lalu segera memerintahkan. Jika demikian, maka bagaimana kalau begini? Lehman, kau tetap di Pulau Suci untuk saat ini. Semua urusan di Pulau Suci akan berada di bawah kendalimu. Jangan biarkan Linley menyergap kita dan menghancurkan markas besar kita. Adapun Fallen Leaf dan Oseno, kalian berdua ikut denganku, bersama dengan 6 Saint Malaikat. Lord Fallen Leaf yang kurus mengangguk sedikit. Oseno juga setuju. Gereja cahaya juga memiliki Saint manusia, tetapi potensi Saint manusia jauh lebih besar daripada para malaikat. Gereja lebih suka menggunakan para malaikat sebagai umpan meriam daripada membiarkan Saint manusia mereka mati.
Dengan Kaisar Suci Haydn sebagai pemimpin mereka, 3 pilar gereja cahaya, Haydn, Oseno, dan Fallen Leaf, bersama dengan 6 malaikat, segera terbang menjauh dari Pulau Suci melintasi lautan menuju tanah anarki. Sedangkan untuk kultus bayangan, kepentingan yang mereka tempatkan pada kekuatan iman tidak kalah besarnya dengan gereja cahaya. Berbagai pilar tingkat saint dari kultus bayangan, seperti Patriark Kegelapan, juga menuju ke tanah anarki. Di bagian selatan tanah anarki, di jalan resmi yang sunyi, gelombang tikus yang masif mengiringi para prajurit manusia dengan tertib, melanjutkan serangan mereka. Ratusan juta tikus dan 200.000 prajurit manusia telah dibagi menjadi 10 pasukan. Setiap pasukan memiliki puluhan juta tikus dan 20.000 prajurit manusia. Kegunaan utama dari prajurit manusia adalah untuk menenangkan penduduk kota. Di tengah 20.000 prajurit manusia itu, terdapat sebuah kereta kuda. Ini adalah satu-satunya kereta di seluruh pasukan tersebut. Dan di dalam kereta itu hanya ada Bebe. Di dalam kereta yang luas itu, Bebe merentangkan kedua cakar belakangnya sambil berbaring malas dan mengobrol secara spiritual dengan Linley. Bos, 5 pasukan di bawah kendaliku sudah menaklukkan 6 kota prefektur dan puluhan kota kecil. Bagaimana denganmu? Bagaimana perkembangan latihan di dimensi Saku? Oh, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku bosan sekali. Bebe menghela napas pasrah. Meskipun Bebe berada sekitar 2.000 km jauhnya dari tambang permata sihir, Linley dan Bebe keduanya memiliki energi spiritual yang begitu besar, sehingga ketika dikombinasikan dengan jenis pengikat jiwa ikatan setara mereka masih bisa mengobrol pada jarak sejauh itu. Jangkauan mereka 2 kali lipat dari Linley dan Haeru. 12 tahun yang lalu, Linley dan Haeru bisa berbicara secara mental pada jarak 1.000 km. Sekarang, Linley dan Haeru bisa berbicara pada jarak 2.000 km. Linley dan Bebe tentu saja bisa berbicara pada jarak yang bahkan lebih jauh lagi. Hei, kita di mana? Berapa jauh lagi dari kota prefektur berikutnya? Teriak Bebe keras kepada pengawal di luar. Segera, prajurit itu membuka jendela kereta dan berkata dengan hormat, Lord, menurut peta, kita masih berjarak 50 km lagi dari kota prefektur berikutnya. Sejauh itu, gumam Bebe, lalu menutup mata kecilnya. Kurasa lebih baik aku tidur siang sebentar lagi. Gelombang tikus datang! Gelombang tikus datang! Suara teror terdengar dari tembok kota. Di atas tembok kota prefektur ini, wajah ribuan prajurit tampak sangat pucat. Melihat gelombang binatang sihir yang tak ada habisnya di padang belantara yang sunyi, mereka semua diliputi ketakutan. Bahkan gubernur kota pun sampai mengeluarkan butiran keringat besar di dahinya. Apa yang harus dilakukan? Gubernur kota benar-benar bingung. Seorang manajer kota di dekatnya berkata dengan ngeri, Tuan Gubernur Kota, gelombang tikus ini benar-benar terlalu mengerikan. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Lebih baik jika kita menyerah. Saat ia berbicara, suaranya merendah menjadi bisikan. Para prajurit kota prefektur di tembok semuanya telah melihat jumlah tikus yang sangat besar datang dengan barisan tipis prajurit manusia yang bercampur di dalamnya. Menyerah, tidak akan dibunuh. Menyerah, tidak akan dibunuh. Menyerah, tidak akan dibunuh. Para prajurit manusia segera meneriakkan yel-yel serempak yang membahana. Teriakan yang mengguncang bumi ini bercampur dengan gelombang tikus yang mengerikan dan tak berujung, menyebabkan banyak penjaga melemparkan senjata mereka. Bagaimanapun, bahkan sebelum gelombang tikus tiba, orang-orang ini sudah mendengar betapa mengerikannya serangan kawanan tikus tersebut. Lord Bebe. Kereta kuda itu tiba-tiba berhenti, dan Bebe membuka mata kecilnya dengan sayu. Tepat saat mata Bebe mulai fokus, mata kecilnya tiba-tiba membelalak lebar, dan dengan suara swish, ia menghilang dari dalam kereta. Kota itu sudah menyerah, dan tikus yang tak terhitung jumlahnya telah bersiap untuk memasuki kota. Namun tiba-tiba, tidak ada satupun tikus yang bergerak. Ini karena sekelompok orang sedang berdiri di sana, melayang di udara, dengan pemimpin mereka seorang pria botak yang kurus, Haydn. Aura mengerikan terpancar dari Haydn, membuat tikus-tikus di bawah sangat ketakutan, sehingga mereka semua berlutut tak berani bergerak. Seorang ahli tingkat saint, para prajurit manusia di bawah merasakan sedikit teror di hati mereka. Melihat hal ini, seulas senyum tenang muncul di wajah Haydn. Udara bergetar dan Bebe yang sebelumnya berada di dalam kereta muncul di udara. Mata Bebe menatap tajam ke arah Haydn. Suaranya sangat melengking. Kau si botak sialan!
Bahkan Oseno berdiri di belakangmu. Jadi kaulah yang disebut Kaisar Suci dari gereja cahaya itu. Oseno, Fallen Leaf, dan dua malaikat yang berdiri di belakang Haydens merasa geli. Seulas senyum tipis tetap ada di wajah Haydens. Seperti ayah yang penuh kasih, ia menatap Bebe dengan lembut. Jadi kau adalah binatang sihir milik Linley? Aku memang Kaisar Suci, Haydens. Hari ini, aku datang karena aku berharap bisa melakukan negosiasi yang baik dengan Linley. Oh, mata kecil Bebe yang bulat berputar. Baiklah, kau tunggu saja, ucap Bebe keras. Bosku masih berada di kerajaan. Aku tidak bisa memberitahunya dengan cepat. Kau harus menunggu setengah hari. Haydens tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Linley juga bisa memilih lokasi pertemuannya. Sikap Haydens cukup rendah hati. Mata kecil Bebe berputar lagi, lalu ia berkata keras, "Bagus, tetaplah di kota prefektur ini. Aku akan datang mencarimu sebentar lagi." Bebe mengeluarkan pekikan tajam, dan seketika tikus-tikus di bawah semua mundur dengan patuh keluar dari kota. Melihat hal ini, Haydens, Oseno, dan Fallen Leaf semuanya merasakan keterkejutan di hati mereka. Adapun Bebe, ia berubah menjadi sekelebat cahaya hitam terbang menuju utara. Sambil terbang, Bebe mulai menghubungi Linley. "Bos, cepat, berhenti berlatih. Sesuatu yang besar sedang terjadi." Di kedalaman tambang sihir, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Tubuh Linley muncul di udara, sementara Zassler segera terbang keluar juga. Lord Linley, nilai dari ruang dimensi saku ini pasti setara dengan artefak ilahi manapun. Zassler menghela napas kagum. Ini adalah perjalanan pertama Zassler ke dalam ruang dimensi saku. Baru saja Linley dan ia sedang berlatih di dalam. Zassler yang telah mendalami rahasia nekromansi mengetahui banyak misteri okultisme, jauh lebih banyak daripada Linley. Zassler tahu betul bahwa seorang dewa tingkat rendah pasti tidak akan mampu menciptakan dimensi saku yang stabil seperti itu. Cukup soal itu untuk sekarang. Baru saja binatang sihir milik Barker memberitahuku para ahli dari kultus bayangan telah tiba. Dan kemudian Bebe menghubungiku juga. Seulas senyum tersungging di bibir Linley. Kultus bayangan dan gereja cahaya keduanya sedang panik sekarang. Tentu saja, Zassler tertawa. Lord Linley, Anda tidak peduli dengan wilayah, tapi organisasi keagamaan sangat menghargai kekuatan iman. Jika mereka kehilangan wilayah dalam jumlah besar, mereka bahkan mungkin akan menerima hukuman dari alam ilahi cahaya. Mata Linley menampakkan kilatan dingin. Saat prajurit mereka menyerang wilayahku, aku bersabar sepanjang waktu. Tapi sekarang, orang-orang ini malah muncul. Aku ingin melihat apa yang ingin mereka katakan. Zassler, ayo kita pergi. Tubuh Linley berubah menjadi sekelebat cahaya, melesat dengan anggun menuju selatan. Zassler tertawa, lalu mengikutinya. Hanya saja tawa Zassler, bila dipadukan dengan matanya yang dingin, sungguh mengerikan untuk dilihat. Sambil terbang menuju lokasi, mata Linley menjadi dingin saat ia memberikan perintah mental. "Haru, kau dan ketiga naga itu ikutlah juga." Segera binatang sihir tingkat Saint, Black Cloud Panther, Tyrant Wyrm, Golden Dragon, dan Thunder Lizard semuanya terbang keluar dari gunung Black Raven. Di atas sungai Liuyan yang perkasa, sebuah kapal besar meluncur membelah air. Namun tak terlihat satu orang pun di atas geladak. Akan tetapi, di bagian dalam geladak paling atas kapal tersebut, para ahli berkumpul layaknya hamparan awan. Setiap orang di dalam ruangan luas tersebut adalah seorang saint. Di dalam aula itu terdapat 9 kursi yang terbagi menjadi 3 sisi. Linley, Barker, dan Zassler duduk di satu sisi. Kaisar Suci Haydens, Praetor Oseno, dan Lord Fallen Leaf duduk di sisi lainnya. Sementara di sisi ketiga adalah kekuatan dari kultus bayangan, Patriark Kegelapan Affleck, Hakim Senior O'Casey, dan pemimpin malaikat jatuh Cramerson. Di belakang kedua belah pihak tersebut berdiri sejumlah Angel Saint atau malaikat jatuh tingkat Saint. Haydens dan Affleck saling melirik, merasakan perasaan aneh di hati mereka. Keduanya adalah pemimpin dari dua organisasi keagamaan besar dan mereka adalah musuh bebuyutan satu sama lain. Namun hari ini mereka adalah sekutu. Alasan dari transformasi aneh ini adalah Linley, seorang jenius luar biasa yang tumbuh dengan kecepatan kilat. Ia telah mencapai salah satu puncak kekuatan tertinggi di antara para ahli di benua ini. Bahkan sosok agung seperti Kaisar Suci dan Patriark Kegelapan harus menundukkan kepala mereka yang mulia di hadapan Linley dan berbicara dengan nada lembut untuk bernegosiasi dengannya. Haydens Affleck.
Linley menyunggingkan senyum tipis di bibirnya. Aku tidak tahu mengapa kalian mengundangku datang ke sini. Ada urusan apa ini? Bebe beristirahat di pangkuan Linley, mata kecilnya yang bulat menatap tajam ke arah Kaisar Suci dan Patriark Kegelapan. Patriark Kegelapan Affleck memiliki kulit yang putih dan lembut seperti kulit seorang gadis muda. Suaranya juga sangat lembut dan tenang. Alasan mengapa begitu banyak dari kami datang, terutama untuk memintamu, Linley, agar memberikan konsesi dan menghentikan serangan pasukan gelombang tikusmu. Aku rasa Haydens datang karena alasan yang sama. Haydens mengangguk sedikit, lalu menatap Linley dengan tatapan lembut yang memberikan kesan seperti angin musim semi. Linley, apa kau bersedia memberikan konsesi ini? Apa kalian semua sedang bermimpi? Linley tidak tahu harus tertawa atau menangis. Haydens tertawa tenang. Linley, selama kau bersedia memberikan konsesi ini, gereja cahaya kami juga bersedia membayar harga yang mahal. Kami pasti akan membuatmu merasa puas. Sama halnya dengan kami, apa yang kami bayar pasti akan cukup untuk membuatmu merasa puas, Linley, sahut Affleck. Kedua pemimpin dari dua agama tersebut bertindak sangat mengalah terhadap Linley. Mereka tidak ingin bertempur melawan Linley secara langsung. Pertama-tama, mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Jika mereka bertempur melawan Linley, mereka akan memberikan alasan bagi pihak Desri untuk ikut campur. Dan kedua, Gereja Cahaya setidaknya telah sepakat bahwa dalam 20 tahun ini, mereka tidak boleh menyerang Linley secara aktif. Batas waktu itu belum berakhir. Linley, bagaimana menurutmu? Haydens menatap Linley. Linley menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Gereja Cahaya. Linley hanya membenci orang-orang yang kejam dan biadab, tetapi terhadap mereka yang berpura-pura baik seperti Haydens, dan bagi mereka yang berpura-pura ramah seperti seorang ayah, namun kenyataannya tidak kenal ampun, kejam dan sangat pragmatis, Linley merasakan kejijikan yang luar biasa. Para pemimpin Gereja Cahaya dan Kultus Bayangan menatap Linley. Linley menampakkan senyum tipis, tetapi dari mulutnya ia mengucapkan dua kata, "Tidak mungkin." Wajah Haydens dan Affleck seketika membeku. Sementara pada saat yang sama, pemimpin malaikat jatuh, Cramerson, mendengus dingin. Linley, mungkinkah kau dengan gegabah membayangkan kau bisa menentang Gereja Cahaya sekaligus Kultus Bayangan? Cramerson, diam! Patriark Kegelapan Affleck segera menghardiknya. Linley menatap pemimpin malaikat jatuh itu dan tertawa ringan. Berdasarkan apa yang aku ketahui, agar sesosok malaikat bisa turun, mereka memerlukan tubuh yang kuat. Tuan Cramerson, kau begitu kuat sehingga tubuh ini setidaknya harus berada di tingkat 7 atau 8. Dari mana kultus bayangan kalian mendapatkan tubuh sekuat itu? Dulu 5 bersaudara Barker mencapai tingkat 8 hanya melalui latihan fisik saja. Linley tahu betul bahwa kebanyakan orang hanya akan mampu mencapai tingkat 6 melalui latihan fisik. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, tingkat 7 hampir mustahil dicapai. Mungkin hanya satu orang yang muncul setiap milenium. Hanya garis keturunan 4 prajurit tertinggi yang mampu terus-menerus menghasilkan mukjizat seperti itu hanya berdasarkan latihan fisik. Jadi tubuh Cramerson ini kemungkinan besar milik salah satu dari 4 prajurit tertinggi. Benar, dari mana tubuh itu berasal? Barker menatap dingin ke arah pihak kultus bayangan. Dulu ia dan 4 saudaranya hampir mati dan tubuh mereka akan diubah menjadi wadah bagi para malaikat. Oleh karena itu, ini adalah topik yang sangat sensitif baginya. Itu adalah rahasia kultus bayangan kami. Cramerson tersenyum. Cukup Linley, mari kita kembali ke topik sebelumnya. Apa kau benar-benar tidak mau memberikan konsesi sama sekali? Jika kau bersedia, kau akan mendapatkan rasa terima kasih abadi dari kultus bayangan kami. Rasa terima kasih? Linley, Zasler, Barker, dan bahkan Bebe segera tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perut mereka. Linley, sebaiknya kau mempertimbangkannya, ucap Haydens sambil menatap Linley. Tawa Linley memudar dan wajahnya menjadi serius. Ia menyapu orang-orang di depannya dengan tatapannya dan berkata dengan tegas, Haydens, Affleck, dengarkan baik-baik. Aku akan mengatakan ini kepada kalian dengan jelas. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menarik pasukanku. Penyatuan tanah anarki akan tetap terjadi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Linley, jangan keterlaluan. Oseno mendengus dingin. Dalam hal kemampuannya untuk bersabar, Oseno jelas lebih rendah daripada Haydens dan Lord Fallen Leaf. Linley mengernyitkan dahi. Tatapannya menghujam ke arah Oseno seperti pisau dingin. Oseno, jangan berlagak di depanku. Aku sudah bicara sangat jelas.
Jika kalian ingin aku menarik pasukanku, itu tidak akan terjadi. Suasana di dalam kabin kapal seketika menjadi sangat tegang. Ada hal lain? Bicara saja. Linley tampak cukup santai. Bebe menambahkan, benar, jika ada yang ingin kalian katakan, cepatlah bicara. Aku akan segera memimpin pasukanku untuk mengambil alih wilayah yang sangat luas. Tatapan Zassler yang dingin dan suram menyapu orang-orang di ruangan itu. Ia mengeluarkan beberapa tawa sinis, tetapi tidak berbicara. Kabin itu sunyi untuk beberapa saat. Baiklah kalau begitu. Haydens menghela napas. Gereja Cahaya kami bisa memberikan satu konsesi terakhir. Kami bisa menawarkan wilayah yang kami kendalikan kepada kerajaan baru milikmu dan membiarkanmu mengelolanya. Oh, Linley sedikit terkejut. Apa yang direncanakan Haydens? Mengapa ia membiarkan Linley mengambil alih seluruh tanah anarki? Kami bersedia melakukan hal yang sama, sahut Affleck. Linley melirik Haydens, lalu ke Affleck. Ia merenung dalam hati. Apa yang direncanakan kedua orang ini? Haydens menatap Linley. Permintaan kami sangat sederhana. Selama kau bersedia setuju untuk mengizinkan gereja cahaya kami berkhotbah secara terbuka di seluruh kekaisaranmu dan tidak akan menekan agama kami sama sekali, kami akan merasa puas. Linley mengerutkan dahi. Affleck mengangguk dan berkata, permintaan kami sama. Izinkan kultus bayangan kami untuk berkhotbah secara terbuka dan jangan menekan itu sama sekali. Hahaha. Linley tertawa. Ia sekarang mengerti niat mereka. Kultus bayangan dan gereja cahaya sangat menghargai kekuatan keyakinan. Dibandingkan dengan itu, mereka tidak terlalu peduli tentang siapa yang memerintah di suatu wilayah tertentu. Apa yang benar-benar paling penting adalah kekuatan iman harus dipertahankan. Linley, penyebaran agama kami di kekaisaranmu di tanah anarki tidak akan banyak memengaruhi pemerintahanmu. Kau seharusnya bisa menerima ini kan? Ucap Affleck dengan nada membujuk. Haydens hanya diam memperhatikan Linley, menunggu jawaban dari Linley. Kalian akan membiarkanku menyatukannya, dan kalian hanya akan berdakwah? Linley menatap keduanya. Benar, Haydens segera mengangguk. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa kami berikan. Linley, jika kau setuju, maka kedua belah pihak kita bisa menjadi teman, dan kita bisa melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Jika Linley setuju, maka gereja cahaya dan kultus bayangan pasti harus menghormati Linley di masa depan. Di masa depan, Linley akan sebebas dan sepuas ikan di dalam air di benua Yulan. Namun, mereka lupa bahwa Linley tidak peduli pada dominasi. Di dalam hatinya, satu-satunya hal yang ia miliki adalah rasa percaya diri dan keinginan untuk mencapai puncak pelatihan. Cintanya terhadap keluarga dan teman-temannya, serta sumpah yang telah ia ukir di dalam hatinya. Sumpah yang ia ucapkan saat Dohring Coward meninggal dan saat ia meninggalkan kota Hesse. Sumpah bahwa ia akan menghancurkan gereja cahaya sepenuhnya dan mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Ayahnya telah meninggal, ibunya telah meninggal, kakek Dohringnya telah meninggal. Menjadi teman dengan gereja cahaya, Linley tertawa dingin dalam hatinya. Tanah anarki? Jika aku bisa membuat ayah, ibu, dan kakek Dohring hidup kembali, aku bersedia menyerahkan seluruh tanah anarki dan bahkan semua kekuatanku sendiri. Emosi Linley mulai meluap. Menjadi teman? Membiarkan kalian terus berkhotbah? Kemarahan di hati Linley meningkat, tetapi wajahnya tetap setenang sebelumnya. Di dalam kabin yang sunyi, semua orang menatap Linley, menunggu jawaban darinya. Membiarkan Linley menyatukan tanah anarki sementara kedua gereja terus berkhotbah adalah batas terakhir bagi kedua gereja ini. Jika Linley menolak, maka ia benar-benar akan membuat kedua gereja ini murka. Para saint dari gereja cahaya dan kultus bayangan semuanya menatap dengan penuh harap. Bibir Linley sedikit melengkung ke atas. Di wilayah kekuasaanku, semua agama dilarang. Jika aku menemukan bahkan satu pun, aku akan menghancurkannya. Wajah Haydens, Affleck, Fallen Leaf, O'Casey, dan yang lainnya seketika berubah. Apa kalian mendengarku dengan cukup jelas? Linley menatap mereka. Itulah jawabanku. Praetor Oseno dan pemimpin malaikat jatuh, Kramerson, tiba-tiba bangkit berdiri, menatap dingin ke arah Linley. Kali ini, Haydens dan Affleck tidak menghentikan mereka. Linley, ini adalah batas terakhir gereja kami dan merupakan batas terakhir dari Lord Radiant Sovereign. Tahukah kau apa akibatnya jika kau menantang batas terakhir Lord kami? Wajah Haydens tampak tenang. Affleck juga menatap dingin ke arah Linley. Seketika, suhu di dalam kabin turun puluhan derajat.
Ketegangannya begitu pekat, seolah-olah telah membeku. Kemungkinan besar, jika ada orang yang tidak berada di tingkat Saint datang ke sini, mereka tidak akan bisa bernapas sama sekali. Brak! Linley menggebrak sandaran tangan di kursinya. Matanya dingin saat ia menyapu orang-orang yang hadir. Apa kalian ingin mengancamku? Para Saint dari gereja cahaya dan kultus bayangan terdiam, tetapi niat mereka jelas. Mereka memang sedang mengancamnya. Haydens, apa kau sudah lupa kesepakatan yang kita buat 12 tahun yang lalu? Linley menatap dingin ke kedua belah pihak. Menurut kesepakatan mereka, para Saint tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran duniawi. Tetapi jika para Saint tidak terlibat, tidak mungkin mereka bisa menghentikan gelombang tikus. Jadi, begitu mereka membuang semua kepura-puraan ramah, gereja cahaya dan kultus bayangan pasti akan mengirim para Saint untuk menghentikan gelombang tikus. Bagian lain dari kesepakatan itu adalah bahwa dalam 20 tahun, gereja cahaya tidak diizinkan untuk menyerang Linley secara aktif. Linley, kau keterlaluan, ucap Haydens dengan suara rendah. Affleck menyahut, Linley, seorang pria harus tahu kapan harus mundur selangkah. Hahaha, kalian benar-benar tidak tahu malu. Linley berdiri, tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seperti kalian semua. Saat pasukan kalian menyerang wilayahku, kalian menyerbu sampai ke tambang permata sihir, tapi aku tidak ikut campur karena aku memegang teguh kesepakatan kita. Tapi kalian? Tatapan mengejek Linley menyapu Kaisar Suci dan Patriark Kegelapan. Kalian adalah pemimpin dari dua agama besar. Begitu pertempuran dimulai dan kalian tahu kalian akan kalah, kalian segera ingin ikut campur. Dan kalian bilang aku keterlaluan. Sejauh yang aku lihat, kalian benar-benar tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Kata-kata Linley membuat ekspresi di wajah para Saint dari gereja cahaya dan kultus bayangan menjadi sangat buruk. Mereka semua adalah orang-orang berstatus tinggi. Tentu saja mereka tidak akan bisa menerima ejekan satir Linley begitu saja. Jaga bicaramu, Oseno mendengus. Mata Linley berkilat dengan cahaya dingin. Seluruh aula tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya ungu. Dan Oseno begitu ketakutan sehingga ia seketika berubah menjadi 4 bayangan dan mundur dengan kecepatan tinggi. Ah! Ah! 2 jeritan kesakitan yang berurutan terdengar. Tubuh 2 malaikat bersayap 4 yang berdiri di belakang Oseno tiba-tiba teriris menjadi 2 bagian secara bersamaan. Tubuh mereka roboh, menodai lantai dengan darah mereka. Tingkat kedua dari serangan Tempest of the Wind, kombinasi dari konsep spatial freezing dan spatial folding. Oseno mencengkram dadanya, menatap Linley dengan penuh keheranan. Oseno, dengan kekuatan kecilmu, jangan menggoceh dan berteriak di depanku. Linley mengunci Oseno dengan tatapan dinginnya. Aku bahkan tidak perlu bertransformasi untuk membunuh orang sepertimu. Oseno merasa sangat terkejut dalam hatinya. Sangat cepat. Baru saja, keempat bayangannya telah diserang pada waktu yang hampir bersamaan. Jika ia tidak terburu-buru menggunakan 2 malaikat sebagai perisai, ia mungkin sudah dibunuh oleh Linley dalam satu serangan. Sebenarnya, dalam wujud manusia, Linley tidak jauh lebih kuat dari Oseno. Hal utamanya adalah Linley baru saja menyerangnya dengan serangan mendadak. Dengan kecepatan pedang Blood Violet, Oseno nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tebasan Linley tiba di depannya. Jika Oseno sudah bersiap, ia tidak akan terlihat begitu mengenaskan. Linley, apa maksudmu dengan ini? Haydens membentak. Pada saat yang sama, Haydens dan Fallen Leaf juga berdiri. Di sisi kultus bayangan, Affleck, O'Casey, dan Kramerson berdiri juga. Semuanya menatap dingin ke arah Linley. Para pemimpin gereja cahaya dan kultus bayangan, 2 agama besar di benua Yulan, memiliki musuh bersama. Linley. Melihat sorot mata Haydens, Affleck, Fallen Leaf, dan yang lainnya, Linley sebenarnya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Kakek Doring, bisakah kakek melihat ini? 20 tahun. Saat ia meninggalkan kota Hess dan memasuki pegunungan binatang sihir, saat itu adalah tahun 10.000 kalender Yulan. Saat itu Linley berusia 20 tahun. Saat itu Linley telah bersumpah bahwa ia pasti akan menghancurkan gereja cahaya dan mencabut akarnya. Namun ia tahu, ia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Gereja cahaya menghargai kekuatan iman. Sekarang gereja telah kehilangan sepertiga dari persatuan suci dan hanya memiliki populasi 4 atau 500 juta jiwa. 200 juta diantaranya berasal dari wilayah gereja cahaya di tanah anarki.
Jika Linley menyatukan area itu dan melarang dakwah, ini akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan bagi gereja cahaya. Dulu di mataku, gereja cahaya adalah entitas yang begitu besar, tapi sekarang Linley melirik Oseno yang masih mencengkram dadanya yang berdarah. Bahkan pretor Oseno jauh dari kata sebanding denganku. Linley bergumam pada dirinya sendiri. Kakek Dohring, saksikanlah. Sebentar lagi harinya akan tiba ketika aku menghancurkan seluruh gereja cahaya dan mencabutnya sepenuhnya. Aku hanya butuh satu langkah lagi. Dalam hati Linley, Dohring Coward memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sejak ia masih kecil, ia telah dididik oleh Dohring Coward. Dohring Coward sangat tidak mementingkan diri sendiri. Baik itu dalam latihan sihir atau latihan memahat, Dohring Coward telah mengajarkan segalanya pada Linley. Dan ketika mereka menghadapi krisis, Dohring Coward telah mengonsumsi energi spiritualnya sendiri untuk menyelamatkan Linley. Linley telah menunggu lama untuk memberikan pukulan kejam ini kepada gereja cahaya. Dan sekarang, gereja cahaya telah menyerahkan diri ke ujung tombaknya. Bagaimana mungkin Linley menunjukkan belas kasihan? Linley melirik sekelompok orang di dalam kabin dan berkata, "Apa kalian ingin bertarung?" Tepat saat Haydens dan Affleck hendak berbicara, tubuh Linley tiba-tiba tertutup oleh sisik naga berwarna biru tua, dan jubah yang ia kenakan meledak keluar. Potongan-potongan kain melesat seperti anak panah. Para ahli dari gereja cahaya dan kultus bayangan dengan mudah menangkis potongan-potongan kain yang berhamburan ke segala arah tersebut. Ekor naga Linley yang sedingin es berayun di belakangnya, berdesing saat membelah udara. Mata emas gelap Linley menyapu orang-orang di depannya. "Jika kalian ingin bertarung, aku siap melayani." "Aku juga sedang menunggu." Suara berat Barker bergema, dan pada saat yang sama, tubuhnya segera mulai bertransformasi juga. Tiba-tiba ukurannya membengkak saat ia bertambah tinggi hingga 3 meter. Kulitnya berubah menjadi hijau, dan pembuluh darah hijau yang menonjol di atas otot-ototnya seukuran ular, sungguh mengerikan untuk dilihat. Lempengan zirah putih seperti marmer dengan cepat muncul dari kulitnya, menutupi seluruh tubuh Barker. Tawa sinis terdengar, dan tatapan Zassler yang tertutup tudung menyapu orang-orang yang hadir. "Aku, Zassler, sejak mencapai tingkat Saint, belum pernah merasakan pertempuran yang hebat. Gereja cahaya, kebaikan yang kalian tunjukkan padaku di masa lalu, akan aku balas sekarang juga." "Bertarung? Tidak boleh meninggalkanku." Bebe melayang di samping Linley. Situasi di kabin segera berubah dari buruk menjadi sangat parah. Kaisar Suci Haydens dan Patriark Kegelapan Affleck saling melirik. Mereka sudah tahu sejak awal bahwa meskipun pihak Linley memiliki 4 ahli yang kuat, dalam hal kekuatan, Zassler baru saja mencapai tingkat Saint dan mungkin belum bisa mengancam orang-orang seperti Haydens dan Affleck. Namun Barker adalah seorang Undying Warrior tingkat Saint. Ia akan sedikit lebih sulit ditangani. Bebe itu juga tidak kalah mengancamnya dibandingkan Barker. Namun ancaman terbesar adalah Linley. Bukan hanya ia seorang Dragon Blood Warrior tingkat Saint, ia juga memiliki tingkat pemahaman hukum yang sangat tinggi dan mengerikan. Hampir semua prajurit tertinggi sebelumnya memiliki penguasaan hukum yang sangat rendah, dan tak ada satupun yang mencapai tingkat pemahaman Linley. Ia adalah Dragon Blood Warrior terkuat dalam sejarah. "Aku akan menggunakan sihir ramalan. Aku seharusnya bisa menahan Linley. Dengan Fallen Leaf yang bergabung denganku, seharusnya mungkin bagi kita untuk mengalahkannya." Haydens menghitung dalam benaknya. Kekuatan sihir ramalan bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh teknik doppelganger milik Oseno. Haydens dan Affleck memahami apa yang dipikirkan satu sama lain hanya dari pandangan itu saja. Haydens tertawa 3 kali. Sesuai sinyal yang telah diatur, Fallen Leaf dan Oseno segera bergerak. Boom! Langit-langit kabin kapal meledak, dan 10 bayangan melesat ke arah langit seperti anak panah. Kapal itu seketika berguncang, dan para awak kapal segera melompat ke sungai dan mulai berenang ke tepian. Sambil berenang, mereka menengadah untuk menatap langit. Mereka adalah para prajurit kerajaan Baruk. Mereka telah diundang ke sini, dan mereka tahu bahwa salah satu orang yang sedang mendiskusikan masalah di kabin adalah pilar pendukung spiritual bagi seluruh kerajaan Baruk. Linley. "Apakah itu Phoenix legendaris?" Mulut seorang pelaut menganga takjub. Tinggi di udara, seekor makhluk terbang raksasa dengan rentang sayap lebih dari 100 meter telah muncul. Seluruh tubuhnya tertutup api. Bulu-bulu hitam menutupi seluruh tubuhnya,
dan kepalanya yang agung dan berjambul juga tertutup bulu hitam. Makhluk terbang hitam ini tampak sangat mulia. Ini adalah seekor binatang sihir tingkat Saint, Hellfire Phoenix yang legendaris. Hellfire Phoenix, seekor binatang sihir dua elemen tingkat Saint, kegelapan dan api. Di udara, Hellfire Phoenix ini menutupi langit yang luas seperti awan hitam raksasa. Pemimpin malaikat jatuh, Cramerson, berdiri di atas punggung Hellfire Phoenix, menatap dingin ke arah Linley yang berdiri di udara. Raungan yang mengerikan terdengar. Seekor naga hitam besar dengan sayap fisik yang panjangnya lebih dari 100 meter terbang mendekat. Mata naga berwarna hitam itu menyala seperti bara api, dan ia memancarkan aura kekuatan yang menyesakkan. Patriark kegelapan, Affleck, berdiri di atas kepala Black Dragon tingkat Saint ini. Kultus bayangan telah menyembunyikan dua binatang sihir tingkat Saint tidak terlalu jauh dari sana. Keduanya sekarang telah menampakkan diri. Sedangkan untuk gereja cahaya, mereka juga memiliki seekor binatang sihir tingkat Saint. Cahaya perak yang indah terpancar dari sisik naganya yang menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah sinar matahari, naga berwarna perak ini tampak begitu cantik dan anggun. Di antara para naga, Silver Dragon sering dipuji sebagai naga yang paling anggun dan mulia, dan memang pantas demikian. Namun Silver Dragon raksasa sepanjang 100 meter ini sebenarnya memiliki dua kepala. Binatang sihir tingkat Saint Mutan, Two-Headed Silver Dragon. Fallen Leaf berdiri di atas tubuh Two-Headed Silver Dragon ini. Wow, para pelaut di tepi sungai merasakan hati mereka berdegup kencang. Ya Tuhan, 3 binatang sihir tingkat Saint raksasa telah muncul entah dari mana. Dan yang lebih penting, ada begitu banyak orang yang berdiri di udara juga. Mereka semua adalah Saint. Begitu banyak Saint dan binatang sihir tingkat Saint juga. Bahkan jika aku mati hari ini, pemandangan ini sudah sepadan. Seorang awak kapal menatap pemandangan itu dengan takjub dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, perasaan yang dimiliki para awak kapal ini saat mereka menatap para ahli tingkat Saint dan binatang sihir tingkat Saint ini sama dengan perasaan Linley saat ia melihat kedua Saint bertarung ketika ia masih kecil. Di mata mereka, naga-naga besar dan para Saint perkasa ini berada jauh di atas mereka dan di atas semua manusia biasa. Lihat, itu Dragon Blood Warrior, Lord Linley kita. Banyak awak kapal melihat Linley dalam wujud naganya. Mata mereka dipenuhi dengan pemujaan saat mereka menatapnya, serta sedikit rasa bangga. Mereka bangga menjadi warga kerajaan baru. Lord Linley sepertinya akan terlibat dalam pertempuran dengan para Saint itu. Mereka memiliki begitu banyak orang. Para awak kapal perlahan mulai tersadar. Lord Linley pasti akan menang, seorang pelaut berkata dengan tegas. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Linley. Di udara di atas sungai Liuyang, Linley, Barker, Zassler, dan Bebe melayang di sana. Zassler saat ini sedang merapal mantra, dan segera 3 kilatan cahaya ilusi muncul di belakang Zassler saat 3 mayat hidup tingkat Saint yang hebat turun. 2 di antaranya adalah kerangka, tetapi tulang mereka berkilauan seperti berlian sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah Skeleton King tingkat Saint. Adapun yang satunya lagi, itu adalah monster yang tampak kuat mengenakan jubah panjang yang compang-camping. Itu adalah Ancient White yang telah mencapai tingkat Saint. Gereja cahaya dan kultus bayangan sama sekali tidak khawatir. Melawan mayat hidup tingkat Saint ini, malaikat dan malaikat jatuh tingkat Saint biasa saja sudah cukup. Linley, yang ingin kami lakukan hanyalah berdakwah. Kau masih bisa memerintah atas tanah anarki. Aku berharap kau akan mempertimbangkannya kembali. Meskipun ia mengatakan ini, Haydn telah membawa harta karun berharga milik Radiant Sovereign ke tangannya. Original Scripture. Cahaya suci yang lembut muncul di depan Haydn. Bebe mendengus dan mencibir. Ia tahu persis bagaimana perasaan Linley. Menyatukan tanah anarki adalah masalah kecil. Menghancurkan gereja cahaya, itulah yang terpenting. Berhenti bermimpi. Tanah anarki adalah milikku. Tidak ada yang diizinkan untuk memengaruhinya. Adapun kalian, tangan kosong Linley mengepal. Enyahlah dari hadapanku. Jika tidak, kita akan bicara dengan tinju kita. Haydn dan Affleck tidak bisa menahan amarah mereka. Pekikan burung yang marah juga keluar dari Hellfire Phoenix, dan kemudian ia berbicara dalam bahasa manusia. Kau manusia yang menjijikkan. Kemudian sebuah sambaran api hitam murni melesat ke arah Linley dan segera mengelilinginya. Tubuhnya sedikit tertutup dengan lapisan chi tempur,
Linley tidak terluka sama sekali. Mata emas gelap Linley menatap dingin dan tanpa ampun ke arah orang-orang ini. "Kalian yang menyerangku duluan!" Saat ia berbicara, Linley tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi. Setelah bertransformasi menjadi naga dan dengan bantuan wawasannya tentang angin, kecepatan Linley sekarang jauh lebih tinggi daripada Oseno. Bahkan tidak ada suara angin yang terdengar. Ruang itu sendiri seolah meliuk dan terdistorsi, dan Linley tiba-tiba muncul di samping Hellfire Phoenix. Mata Hellfire Phoenix segera memancarkan benang tipis cahaya hitam ke arah Linley. Pemimpin malaikat jatuh, Cramerson, tiba-tiba menggerakkan 6 sayap hitamnya dan menerjang lurus ke arah Linley. Linley tertawa keras, menunjukkan kekuatan Dragon Blood Warrior yang mengerikan sepenuhnya. Sambil menggabungkannya dengan pemahamannya tentang hukum, kekuatan Linley mencapai klimaks yang transformatif. Angin sepoi-sepoi seolah bertiup lembut melewati benang-benang hitam itu. Dan kemudian, Linley menyodorkan tangannya seperti pisau, menggunakan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi dari Dragon Blood Warrior untuk menebas Hellfire Phoenix. Meskipun serangan ini membawa kekuatan yang sangat besar, saat tangan Linley berayun ke bawah, seluruh ruang di dekatnya seolah terkunci sekaligus melipat dan terdistorsi. Linley hanyalah sebuah bayangan kabur. Sadar ada yang tidak beres, Hellfire Phoenix mengeluarkan beberapa pekikan ketakutan sambil secara bersamaan mengecilkan tubuhnya, berharap sia-sia untuk melarikan diri. Secara bersamaan, Cramerson berteriak saat ia menusukkan pedang hitam panjang di tangannya ke arah Linley. Wush! Kecepatan Linley benar-benar terlalu cepat, terutama setelah bertransformasi. Hellfire Phoenix tidak punya kesempatan untuk menghindar, bahkan setelah mengecilkan ukurannya. Dengan suara whoosh, Hellfire Phoenix yang ukurannya sudah mengecil hingga hanya 10 meter, kepalanya langsung terbelah menjadi 2 bagian. Seekor binatang sihir tingkat Saint mati begitu saja setelah satu serangan dari Linley yang telah bertransformasi. Serangan ini adalah tingkat kedua dari teknik Tempest of the Wind, mengandalkan konsep spatial freezing dari aspek lambat dan konsep spatial folding dari aspek cepat yang digabungkan menjadi satu. Itu adalah serangan fisik paling penetratif yang mampu dilakukan Linley saat ini. Estre. Telapak tangan Linley yang tajam berayun menembus tengkorak Hellfire Phoenix, dan kemudian, seperti cakar baja, mencengkeram satu sisi tengkorak dengan masing-masing cakar. Kekuatan mengerikan dari Dragon Blood Warrior ditunjukkan sepenuhnya saat ia tiba-tiba dengan kuat merobeknya. Darah menyembur kemana-mana seperti hujan, saat seluruh tubuh Hellfire Phoenix tercabik menjadi 2 bagian, dimulai dari luka di kepalanya itu. Swish! Pedang Cramerson seolah menembus kehampaan saat menusuk ke arah Linley. Tapi tepat saat pedang itu akan mendarat di tubuhnya, Pulse Guard Defense yang nyaris tak terlihat di sekitar tubuh Linley dengan mudah memblokir serangan tersebut. Serangan ini bahkan tidak menyentuh sisik Linley. Pada saat ini, cakar naga Linley masih memegangi setengah dari mayat Hellfire Phoenix. Darahnya masih menetes ke sungai Liu Yang. Apa? Cramerson terkejut. Serangannya bahkan tidak mampu menembus Pulse Guard Defense. Mata emas gelap Linley beralih ke arah Cramerson. Bibirnya melengkung ke atas. Berikutnya adalah kau. Saat ia berbicara, Linley membiarkan 2 bagian mayat Hellfire Phoenix tingkat Saint itu jatuh dari tangannya. Air sungai Liu Yang menderu. Bangkai raksasa Hellfire Phoenix itu tenggelam ke dalam air, membuat para awak kapal di atasnya gemetar ketakutan. Sambil menengadah, mata mereka dipenuhi dengan perasaan tertentu saat mereka menatap Linley yang tampak seperti dewa sekaligus iblis, tak terkalahkan dan begitu perkasa. Lord Linley sungguh kuat! Para pelaut itu dipenuhi dengan rasa kagum. Tepat pada saat ini, karena Linley telah membunuh Hellfire Phoenix, sebuah pertempuran sengit meledak. Gereja cahaya dan kultus bayangan mulai bertarung melawan Linley. Pertempuran hebat dari begitu banyak Saint menyebabkan aliran ruang itu sendiri terganggu. Angin kencang yang menderu menjerit di mana-mana, pasir dan bebatuan berterbangan, dan bahkan air sungai Liu Yang naik dalam gelombang raksasa, seolah-olah diaduk oleh sosok raksasa. Prajurit tertinggi yang mengerikan! Hati Cramerson dicekam teror. Namun kemudian terdengar raungan liar. "Ah!" Cramerson menengadahkan kepalanya dan meraung murka. Dan saat ia melakukannya, rune sihir muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan api dingin yang berbahaya, dan suhu di sekitarnya tampak turun drastis.
Secara khusus, tubuhnya juga tertutup oleh sisik-sisik yang bersinar emas gelap. Ini adalah Dark Saint Armor yang legendaris, sangat mirip dengan mantra elemen bumi, Earthguard Armor. Tak peduli seberapa keras kau berteriak, kau tetap akan mati. Suara tenang Linley terdengar. Tangan kanan Linley yang tertutup sisik mengepal kuat, dan sepertinya menembus ruang itu sendiri saat menyerang. Kemanapun tinju itu lewat, ruang itu sendiri beriak dan melipat. Pedang panjang hitam Kramerson yang diselimuti api dingin sekali lagi menebas secepat kilat. Tinju bersisik dan pedang panjang hitam yang diselimuti api dingin itu berbenturan. Dang! Suara dering logam menggema. Malaikat jatuh ada untuk bertarung. Apa kau pikir aku akan takut padamu? Kramerson penuh dengan rasa percaya diri. Tapi dalam sekejap, mata, hidung, bibir, dan telinga Kramerson semuanya mengeluarkan darah. Dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit tak berdaya. Tubuhnya tenggelam ke kedalaman sungai Liuyang dan air sungai membawanya hanyut. Profound Truth of the Earth, gelombang 256. Lapis. Dengan satu benturan langsung, organ dalam Kramerson telah hancur menjadi bubur. Seorang malaikat jatuh bersayap 6 ingin bertarung denganku dalam pertempuran jarak dekat. Mata emas gelap Linley berkilat dengan cahaya dingin. Linley sekarang adalah seorang Dragon Blood Warrior tingkat Saint tahap puncak. Dalam hal kekuatan fisik dan ki tempur saja, ia 10 kali lebih kuat daripada Saint biasa. Ia memiliki landasan kekuatan yang sangat tinggi, dan Profound Truth of the Earth serta Profound Truth of the Wind milik Linley, keduanya adalah serangan jarak dekat yang sangat kuat. Ketika tingkat kekuatan dasar dan penguasaan hukum seseorang mencapai tingkat yang sangat tinggi, perpaduan keduanya akan membuat orang seperti Desri sekalipun seseorang yang sudah sangat dekat dengan tingkat dewa tidak akan mau terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Linley yang bertransformasi naga. Bertarung dalam jarak dekat dengan seorang prajurit tertinggi yang memiliki penguasaan hukum setinggi itu sama saja dengan mencari mati. "Jangan bertarung dengannya dalam jarak dekat," teriak Hayden selantang. "Serangan Linley sangat aneh. Semuanya, berhati-hatilah," sahut Oseno. Ia saat ini sedang bertarung dengan Undying Warrior tingkat Saint yang bertransformasi, Barker. Adapun Patriark Kegelapan Affleck dan Hakim Senior O'Casey, wajah mereka berdua telah berubah. Pilar ketiga dari kultus mereka, pemimpin malaikat jatuh, Kramerson, telah gugur begitu saja. Berdiri di atas kepala Black Dragon, tangan Affleck tiba-tiba memegang sebuah bola kristal hitam. Wajah Affleck tampak serius dan bibirnya bergerak sedikit. Hah? Wajah Linley berubah. Apa itu? Linley bisa dengan jelas merasakan energi dingin yang tak terlihat dan berbahaya menembus tubuhnya. Pulse Guard Defense-nya tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Dan kekuatan jahat itu dengan cepat mulai menyerang otak Linley. Sihir terlarang elemen kegelapan. Power of Evil. Ini adalah mantra yang hanya mampu digunakan oleh Patriark Kegelapan dengan bantuan harta karun kultus mereka, bola kristal yang berasal dari alam ilahi kegelapan. Begitu musuh terkena Power of Evil ini, untuk waktu yang singkat, tubuh mereka akan sepenuhnya berada di bawah kendali pengguna mantra. Durasi pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuatan energi spiritual dari pengguna sihir tersebut. Jika digunakan melawan seorang penyihir agung tingkat Saint, mungkin mantra itu tidak akan bisa mengendalikannya, tetapi itu cukup untuk membuat penyihir agung tersebut merasa pusing dan tidak mampu bereaksi untuk sesaat. Di dalam kedalaman pikirannya, lautan energi spiritual yang tak terbatas itu berputar. Permata 7 warna yang misterius itu melayang di tengah-tengahnya. Saat gelombang kekuatan jahat itu menyapu kesadaran dan menyerang lautan energi spiritual yang luas itu, lapisan tipis cahaya biru di energi spiritual tersebut segera membalasnya. Mata Patriark Kegelapan Affleck tampak dingin, dipenuhi dengan daya pikat aneh saat ia menatap Linley. "Pergilah, bunuh tikus itu," ucap Affleck lembut. "Tunggu, O'Casey, pergi dan bunuh dia, cepat." Wajah Affleck tiba-tiba berubah. Affleck bisa dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual Linley sedang menyerang balik. Meskipun Linley masih terpengaruh oleh mantra itu, Power of Evil sama sekali tidak mampu mencuci otak jiwa Linley. O'Casey memegang pedang penghakiman miliknya yang sepanjang 2 meter. Pedang penghakiman yang diselimuti cahaya gelap dan dingin bergerak dengan ritme yang aneh saat menebas ke arah Linley. Pedang penghakiman berbenturan langsung dengan Pulse Guard Defense milik Linley. Pada saat itu, brak! Pulse Guard Defense yang tidak lagi dikendalikan secara aktif oleh Linley karena efek mantra Power of Evil benar-benar terbelah.
Hanya ketika Pulse Guard Defense dikendalikan, ia hanya memiliki getaran paling sederhana dan tidak terlalu kuat. Namun, sisik naga Linley berbeda. Tidak peduli apakah Linley sadar atau tidak, sisik naga tetaplah sisik naga. Sisik Dragon Blood Warrior tingkat Saint tahap puncak memiliki pertahanan yang luar biasa. Di masa lalu, para leluhur klan Baruk mengandalkannya untuk mendominasi seluruh benua. Set! Seperti pisau biasa yang menebas marmer, percikan api berkilat, tetapi hanya bekas luka putih yang muncul di atas sisik naga tersebut. Satu tebasan lagi akan menembusnya, gumam OKC dalam hati. Baru saja, Pulse Guard Defense telah membatalkan sebagian serangannya. Tangan kanan OKC berubah menjadi bayangan kabur, dan pedang penghakiman sekali lagi menebas, ditujukan langsung ke lokasi yang sama dengan serangan sebelumnya. Seolah-olah ia terbakar, tubuh Linley tiba-tiba sekali lagi tertutup oleh ki tempur biru tua, dan ki tempur itu mulai mengalir sesuai dengan cara misterius yang mendalam. Dengan suara dentang, tangan Linley yang tertutup sisik tiba-tiba mencengkeram pedang penghakiman. Tentu saja, masih ada lapisan tipis ki tempur di antara tangannya dan pedang penghakiman. Kau kehilangan kesempatanmu. Mata emas gelap Linley menatap OKC. Wajah OKC berubah drastis. Gawat. Ia bahkan tidak sempat menarik pedangnya dan segera mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Saat ia terbang mundur, cahaya ungu yang aneh berkilat di tempat OKC baru saja berada. Itu adalah pedang Blood Violet. Punggung OKC dibasahi keringat dingin. Ia hampir saja terbelah menjadi dua. Linley melirik situasi pertempuran tersebut. Saat ini, Bebe sedang bertarung melawan Fallen Leaf yang misterius itu. Bebe sama sekali tidak mampu membunuh Fallen Leaf. Dalam hal pemahaman hukum cahaya, pemimpin para asketis, Fallen Leaf, memiliki pemahaman terdalam di gereja. Secara khusus, ia tahu cara mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya, lalu terbang dengan kecepatan cahaya. Ia jauh lebih cepat daripada Olivier di masa lalu. Bahkan Bebe, orang tercepat di pihak Linley, hanya mampu setara dengan Fallen Leaf. Bebe, berhenti membuang-buang waktu dengan bajingan tua itu. Bunuh para malaikat dulu. Linley segera memerintah Bebe. Siap, bos. Bebe pun mulai merasa bahwa pria tua ini sulit ditangani. Fallen Leaf sama sekali tidak meladeni Bebe dalam pertempuran jarak dekat. Ia mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk bergerak, lalu seperti laba-laba, ia memancarkan barisan demi barisan cahaya putih sutra yang mengandung kekuatan cahaya api yang mengerikan, terus menggunakannya untuk menjerat Bebe. Meskipun Bebe cepat, ia tidak bisa menggunakan kecepatannya sebagai keuntungan. Bertarung dengan bajingan tua ini seperti jatuh ke dalam lubang lumpur, gumam Bebe dalam hati. Bertarung dengan bajingan besar ini tidak lebih dari membuang-buang waktu. Oseno pun merasa pasrah. Barker, salah satu Undying Warrior tingkat Saint yang terkenal karena pertahanannya, sama sekali mengabaikan Oseno saat ia mengejar para malaikat yang lebih lemah. Hanya sesekali ia akan meluncurkan serangan kejutan mendadak terhadap Oseno. Bagaimanapun juga, teknik doppelganger milik Oseno benar-benar terlalu aneh. Sulit bagi Barker untuk melukai Oseno juga. Namun Oseno sama sekali tidak bisa memberikan kerusakan apapun pada Barker. Sepertinya aku telah menjadi mata rantai yang lemah. Zasler tertawa dingin saat melihat sejumlah besar malaikat jatuh dan malaikat cahaya menerjang ke arahnya. Ketiga mayat hidup tingkat Saint itu tidak buruk, tetapi mereka tidak setingkat dengan Haidson. Mereka hanya cukup baik untuk menghadapi para malaikat jatuh dan malaikat cahaya ini. Namun, bagaimana mungkin seorang penyihir agung necromancer bisa begitu mudah ditangani? Bagaimanapun juga, kemampuan Wraith Call hanyalah bagian dari persenjataan seorang necromancer. Mati kau! Mata para malaikat jatuh dan malaikat cahaya dipenuhi dengan cahaya dingin. Mereka menyerang secara bersamaan. Zasler berdiri di udara dengan tenang. Bibirnya bergumam. Dan kemudian, sebuah riak tak terlihat meledak dari Zasler menyebar ke segala arah. Riak tak terlihat ini sangat mirip dengan yang digunakan Desri untuk menyerang Lehman atau yang digunakan Gold Dragon untuk menyerang Linley. Perbedaannya adalah jangkauan serangannya jelas jauh lebih luas. Dua malaikat jatuh dan satu malaikat cahaya terdekat merasakan energi spiritual tak terlihat ini tiba-tiba menyerang mereka. Tubuh mereka seketika gemetar. Pada saat itu, ketiga mayat hidup tingkat Saint tersebut menyerang dan menusuk tepat menembus jantung dua malaikat jatuh dan satu malaikat cahaya tersebut, menghancurkan jantung mereka hingga berkeping-keping. Tiga dari para malaikat itu mati begitu saja.
Jika ditambahkan jumlah ini dengan 2 yang dibunuh Linley di awal dan 3 yang dibunuh BB sebelumnya, hanya tersisa 1 malaikat cahaya, sementara 3 malaikat jatuh masih tersisa. Hanya 1 orang yang tidak terlibat dalam pertempuran, Kaisar Suci Haydens. Haydens sedang memegang Radiant Scriptures di tangannya sambil merapalkan sesuatu. Ia telah merapal untuk waktu yang sangat lama. Linley merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Desri dan yang lainnya benar-benar lambat, gumam Linley. Sementara pada saat yang sama, ia menggunakan Blood Violet untuk dengan mudah menembas Icy Tentacle yang tebal. Sebenarnya, Linley telah menunggu selama seluruh pertempuran ini, karena ia telah segera memerintahkan Haeru untuk meminta Desri dan yang lainnya datang. Adapun ketiga naga tingkat Saint itu, mereka bersembunyi di kejauhan. Hanya pada saat yang paling kritis, ketiga naga tingkat Saint itu akan bergabung dalam pertempuran. Namun sekarang, raungan murka itu seolah membelah langit dan kilatan petir menembus angkasa. Dengan suara boom, seorang malaikat jatuh yang tidak sempat menghindar tepat waktu hancur menjadi bubur daging. Bahkan Linley pun tidak bisa menandingi kecepatan Thunder Lizard, apalagi seorang malaikat jatuh. Serangan dari Thunder Lizard tidak cukup untuk melakukan apapun pada Linley. Tetapi untuk membunuh seorang malaikat jatuh dalam satu serangan, lebih dari cukup. Kak, sisakan 1 untukku. Sebuah suara berat menggema, dan ekor naga raksasa milik Tyrant Wyrm berkilat menghantam malaikat cahaya yang melarikan diri hingga menjadi bubur daging. Pada saat ini, sisa malaikat jatuh lainnya juga mati. Thunder Lizard lah yang telah membunuh mereka. Kecepatannya benar-benar sangat mengerikan. Sebuah riak tak terlihat tiba-tiba menyerang entah dari mana. Awas! Fallen Leaf berseru panik, tetapi sudah terlambat. Riak tak terlihat ini dengan cepat menghantam keempat wujud Oseno, dan bayangan Oseno segera menghilang, hanya menyisakan 1 yang asli. Serangan ini adalah teknik pamungkas dari Gold Dragon Soul Shout. Sebuah tawa keras pecah saat Barker dengan kapak raksasa di tangannya menebas lurus ke arah Oseno. Dengan jiwa yang linglung, Oseno seolah berada di tengah-tengah mimpi buruk dan benar-benar tidak mampu beraksi. Slash! Tanpa mengejutkan siapapun, dengan 1 tebasan kapak raksasa, Oseno terbelah menjadi 2 mulai dari atas tengkoraknya. Pada saat ini, Haydens akhirnya selesai merapal mantra untuk serangan pamungkasnya. Matanya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin, dan ia mengarahkan jari ke arah Linley sambil berucap pelan 2 kata, Life Reaper. Gelombang energi tak terlihat tiba-tiba mengelilingi Linley.